One, two, one, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faizah dari Tadris Bahasa Inggris 4C akan mempresentasikan mengenai konsep dasar etika keguruan. Yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu definisi guru. Guru adalah seseorang yang berperan aktif dalam dunia pendidikan dan juga memiliki tugas untuk mengajarkan, mendidik, membimbing, melatih, mengevaluasi, bahkan juga untuk memotivasi para peserta didiknya agar bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa seutuhnya. Manusia dewasa seutuhnya di sini bukan berarti soal umur, tapi juga aspek psikologis dari para peserta didik. Para peserta didik atau murid diharapkan mampu menjadi resilient yang bisa menghadapi setiap ujian di masa depan dan juga menemukan solusi atau jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Tidak hanya itu, guru juga dianggap sebagai seseorang yang sangat penting dan berjasa bagi pembentukan karakter dan juga generasi selanjutnya di Indonesia. Mengapa bisa disebut demikian? Karena guru memegang peran aktif dan juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang juga bersentuhan langsung dengan para peserta didik untuk menyampaikan ilmu, jembatan ilmu, dan juga menyampaikan apa saja wawasan yang belum diketahui oleh para peserta didiknya. Untuk itu, kualitas guru sangat mempengaruhi bagaimana kualitas lulusan atau generasi muda di Indonesia. Namun, ada juga yang berpikir demikian bahwa guru itu hanya sekedar pekerjaan, bukan profesi, atau bahkan masih bingung apa yang disebut dengan profesi guru. Profesi guru memiliki beberapa kriteria. Sebelum itu, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu profesi. Profesi berasal dari kata bahasa Inggris profess yang berarti seseorang yang memiliki tugas khusus yang dilakukan secara terus-menerus dan juga permanen, di mana profesi tersebut harus memiliki dan juga memenuhi 4 kriteria yang sudah diberlakukan. Yang pertama adalah orang tersebut yang bisa disebut sebagai profesi atau memiliki jabatan, memiliki profesi, entah itu guru, dokter, ataupun ahli hukum dan yang lainnya harus memiliki latar belakang pendidikan yang mumpuni seperti kompetensi dan juga sertifikat akademik maupun keterampilan yang sudah pernah dikenyamnya sebelumnya. Keterampilan khusus, pendidikan khusus bisa dijadikan sebagai patokan bagaimana kualitas dari orang tersebut. Karena contohnya adalah guru, bahwa guru harus bisa mengajarkan bagaimana ilmu tersebut tersampaikan, aspek-aspek apa yang harus disampaikan, komponen dan juga bagaimana ilmu tersebut bisa disampaikan dengan benar kepada para peserta didiknya. Untuk itu, kualifikasi sebagai pendidik tidak hanya berpegang pada pengalaman, tapi juga harus ada pendidikan khusus yang menaungi. Tidak hanya itu, yang kedua adalah adanya pengakuan atau legalitas dari masyarakat dan juga pemerintah agar bisa disebut dengan profesi. Mengapa demikian? Karena legalitas dari pemerintah dapat membuat kepercayaan masyarakat itu meningkat terhadap profesi tersebut, bahwa benar adanya orang tersebut memiliki kompetensi dan juga seorang ahli dalam bidangnya. Contoh adalah dokter yang memiliki peran untuk mengobati atau tidak orang-orang itu mau berkonsultasi kepada mereka, dokter harus memiliki sertifikasi dan juga izin operasional. Yang ketiga, adanya kode etik atau aturan-aturan yang mengatur dan juga mengikat bagaimana profesi tersebut bisa dijalankan. Yang keempat adalah adanya organisasi yang menaungi, di mana organisasi tersebut bisa dibilang sebagai organisasi yang mengkoordinir, mengorganisasi, memanage, dan juga bagaimana organisasi tersebut mampu berpartisipasi dalam kesejahteraan profesi-profesi tersebut. Namun semuanya itu yang terpenting adalah sebuah pekerjaan bisa disebut profesi apabila memiliki kode etik. Kode etik adalah sekumpulan aturan atau norma yang sebenarnya dibentuk dari
organisasi itu sendiri, profesi itu sendiri, dari dan untuk profesi itu sendiri. Di mana di sini kita akan membahas kode etik guru, maka kode etik guru adalah kode atau aturan-aturan yang dijadikan sebagai dasar, landasan moral dan juga prinsip saat guru atau jabatan tersebut bertugas. Kode etik guru sendiri terdapat 14 dasar dari kode etik, di mana salah satunya berbunyi bahwa guru disebut seorang yang memiliki jiwa Pancasilais, maka dari itu diharapkan agar bisa mengajarkan sesuatu yang bersifat Pancasilais kepada peserta didiknya, seperti itu. Namun pada Kongres ke-20 di tahun 2008 yang diadakan PGRI di Kota Palembang, kode etik guru menjadi lebih spesifik, seperti kode etik mengatur bagaimana hubungan guru dengan muridnya, kode etik mengatur bagaimana hubungan guru dengan wali murid, bagaimana mengatur hubungan guru dengan pemerintah, mengatur hubungan guru dengan organisasi, mengatur hubungan guru dengan institusi, dan juga mengatur bagaimana hubungan guru dengan masyarakat dan orang tua murid tersebut. Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa kode etik memiliki peran yang sangat penting untuk profesi, ada pula tujuan dan fungsi kode etik sendiri. Yang pertama, tujuan kode etik adalah menempatkan bahwa guru adalah profesi yang terhormat, mulia, yang bahwa guru itu memiliki martabat dan tidak bisa diremehkan, bahwa guru memiliki ilmu yang bisa disampaikan kepada peserta didik dan juga dilindungi oleh undang-undang. Itu juga disebut sebagai profesi. Profesi memiliki undang-undang yang juga mengatur tentang guru dan dosen, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang berbunyi bahwa guru dan dosen menegaskan bahwa guru dan dosen itu wajib memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi setempat untuk bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, kode etik tidak hanya sembarang dibuat, tapi juga memiliki fungsi dan tujuan. Selain itu, tujuan dari kode etik sendiri adalah menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, karena kualifikasi guru tersebut sangat berpengaruh kepada lulusan atau peserta didik, maka kualifikasi yang baik juga akan mempengaruhi generasi yang baik. Selain tujuan, ada pula fungsi kode etik. Salah satunya adalah fungsi kode etik yang menjaga agar guru-guru itu tidak menyimpang dari tugasnya, karena fungsi sendiri adalah suatu landasan yang dijadikan sebagai dasar pelaksanaan tugas dan juga layanan untuk menunjukkan bahwa guru ini memiliki komitmen dan juga profesional terhadap pekerjaannya. Selain itu, fungsi dari kode etik sendiri adalah sebagai pegangan dan juga pedoman tingkah laku guru agar tidak melakukan suatu hal yang tidak berkesinambungan dengan tugasnya ataupun di luar dari aturan-aturan yang sudah ditentukan. Selain itu, fungsi dari kode etik seperti tadi mengatur hubungan bagaimana guru itu menjalin kerjasama dengan muridnya, dengan orang tua murid, dengan pemerintah maupun dengan institusi dari sekolahan ataupun yang lainnya. Selain itu, ada juga yang terpenting adalah bagaimana fungsi dari kode etik ini mengatur bagaimana hubungan guru dengan rekan sejawat atau seprofesinya agar tidak saling memiliki kesenjangan ataupun suatu yang melanggar hukum di sini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.